Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi meskipun dengan via online dengan daring untuk dua kelas G dan H. Pertama kali kita ketemu ya. Perkenalkan, nama saya Bu Rizky Amalia Rahmawati. Kali ini saya, Bu Rizky, akan membahas atau akan mengajar mengenai analisis laporan keuangan. Oke. Yang pertama ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Jadi nanti kalian, Bu Rizky dan kelas MPS 4C, D, E, F, G, H akan membahas mengenai komponen laporan keuangan sampai analisis perkreditan. Kemudian metodenya yang pertama kita ketemu via online. Kemudian ketika kuliah, nanti ada ceramah, presentasi dari Bu Rizky maupun dari mahasiswa, kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Nah, tugas kalian untuk membantu memahami mengenai analisis laporan keuangan, jadi nanti tugasnya yaitu membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini dibuat oleh dosen maupun mahasiswa. Medianya video pembelajaran ya, dan buku panduannya nanti saya perlihatkan buku panduannya. Jadi nanti untuk mata kuliah ini kita menggunakan analisis laporan keuangan milik Kasmir. Nah, untuk bukunya saya tidak mewajibkan satu mahasiswa mempunyai buku tersebut, melainkan minimal satu kelas itu punya buku analisis laporan keuangan by Kasmir. Evaluasinya, jadi penilaian akhirnya nanti yaitu dari partisipasi kalian. Partisipasi ini adalah ketika datanya jawab, mahasiswa ikut serta bertanya bila ada pertanyaan yang kurang jelas. Kemudian kehadiran, kemudian ada kuis. Nah, kuis atau tugas. Selain kuis dan atau tugas, kemudian presentasi kelompok. Untuk presentasi kelompok, semua anggota diwajibkan ikut dalam presentasi materi yang akan dibagikan nantinya. Kemudian ada UTS, kemudian ada UAS. Buku referensinya tadi yaitu Kasmir, nih ya, analisis laporan keuangan. Jadi untuk analisis laporan keuangan ini nanti isinya mengenai perhitungan seperti akuntansi. Kemudian untuk tata tertib tetap tidak adanya keterlambatan meskipun kita via online, tetapi nanti untuk absensinya insya Allah di website e-learning. Jadi kalau di e-learning kan tahu keterlambatannya atau tepat waktunya kehadiran mahasiswa. Kemudian mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan minimal 35% dari kuliah efektif, berarti maksimal alfanya 3 kali. Kemudian mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian ketertiban. Nah, ketertiban dan kelancaran proses perkuliahan. Jadi seandainya ketertiban dan kelancaran proses perkuliahan ini contohnya bila mahasiswa diberi tanggung jawab membuat video, harus mengerjakan tugas dari dosen tersebut. Oke, minggu pertama yaitu mengenai awal perkuliahan. Jadi saya membahas mengenai kontrak kuliahnya, kontrak belajarnya, kemudian mengenai SAP-nya, satuan acak perkuliahan, isinya tugasnya apa saja. Kemudian untuk minggu kedua, pertemuan kedua, ini nanti yang memberikan materi dari Bu Rizky. Jadi pertemuan kedua, ketiga itu Bu Rizky ya. Kemudian keempat, nanti ada kuis atau tugas. Kuis atau tugasnya nanti soalnya bab minggu kedua dan ketiga ini. Kemudian pertemuan kelima dan keenam dari Bu Rizky lagi. Ketujuh itu adalah tugas materi di minggu kelima dan 6. Jadi nanti materinya mengenai analisis rasio dan rasio likuiditas. Kemudian pertemuan ke-8 itu terakhir penjelasan dari Bu Rizky. Mulai pertemuan ke-9, mahasiswa sudah ikut serta aktif dalam menjelaskan materi yang telah dibagikan nanti.
Pertemuan 10, ini adalah UTS. Nah, materinya tentang apa, Bu? Materinya berarti di pertemuan ke-8 dan 9, yaitu rasio solvabilitas dan aktivitas. Anggap saja pada pertemuan-pertemuan kuis, tugas, UTS, UAS itu adalah kalian belajar mengenai perhitungan di materi-materi sebelumnya. Pertemuan 11 dan 12 ini penjelasan dari mahasiswa lagi ya. Pertemuan ke-13 ini adalah kuis ketiga. Berarti materinya apa, Bu? Mengenai rasio profitabilitas dan rasio keuangan bank. Kemudian untuk pertemuan 14-15 dari mahasiswa lagi, 16 pertemuan terakhir di semester genap, UAS ya, seperti biasa. Nah, materinya dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja dan analisis perkreditan. Kemudian tugas mahasiswa. Yang pertama nanti jumlah mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok kalau nggak salah ya, karena di sini ada 5 materi. Coba nanti kalau Bu Rizky salah silahkan dihitung lagi ya. Jadi yang materi yang dibahas oleh mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi nanti dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian masing-masing kelompok mendapatkan materi 9, 11, 12, 14, 15 gitu ya. Jadi materi yang dijelaskan oleh mahasiswa. Kemudian tugasnya selain membagikan kelompok video pembelajaran. Jadi video pembelajaran seperti semester lalu, kalian membuat video selain menjelaskan, materinya juga ditampilkan di layar. Semua anggota ikut menjelaskan isi materi. Jadi nanti kalian harus pintar-pintar membagi materinya mana saja agar semuanya adil mendapatkan babnya. Kemudian kalau ada materi yang tidak paham, jangan di-skip. Silakan nanti diskusikan ke saya melalui Japri ya, boleh WA, boleh Telegram, monggo. Kalau sudah video pembelajarannya selesai, di-upload di YouTube, kemudian link YouTube-nya di-share di grup Telegram kelas. Berikan nama kelompok dan bab yang dibahas. Jadi seandainya kelompok 2 membahas mengenai rasio profitabilitas. Nah, gitu ya. Jadi harus jelas biar kita tahu materi yang akan kita bahas apa saja. Kemudian linknya dikirim maksimal pukul 6 pagi hari pada hari mata kuliah berlangsung. Seandainya besok hari Selasa itu kelas D dan C. Nah, kelas D dan C meskipun kuliahnya mulai pukul jam ke-7, 8, 9, 10, tetapi mengirimkan linknya di pagi hari maksimal pukul 6 pagi. Nah, untuk total waktunya kan 100 menit ya. Jadi nanti 20 menit terakhir digunakan untuk diskusi bersama. Oke, kemudian untuk scan materi paling lambat H-1 hari sebelum kuliah berlangsung. Jadi ketika kalian mau presentasi hari Selasa, berarti hari Senin sudah ada di grup Telegram. Oke, nah untuk materi, tadi kan separuh-separuh dari Bu Rizky dan separuh dari mahasiswa. Bu Rizky meminta tolong per kelompok itu menyeken 2 materi. Selain materi dari pembagian kelompok, materi yang akan dibahas oleh Bu Rizky. Jadi tadi Bu Rizky kan, contohnya kelompok 1. Kelompok 1 itu dia membahas mengenai rasio aktivitas. Nah, selain menyeken materi rasio aktivitas, Bu Rizky minta tolong untuk menyeken materi pertemuan kedua atau bab pertama, yaitu jenis dan komponen laporan keuangan. Jadi, mohon kerjasamanya, Bu Rizky minta tolong untuk menyeken materi selain dari materi yang dijelaskan oleh mahasiswa, gitu ya. Oke. Next. Oke. Nah, ini adalah bukunya tadi. Oke. Sampai sini penjelasan dari Bu Rizky. Nanti kalau ada pertanyaan, kita teruskan di grup Telegram. Insya Allah, untuk minggu depan itu masih dari Bu Rizky untuk video pembelajarannya.
Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.